Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir 11 domain Telegram dan berencana akan menutup aplikasi Telegram secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan karena Telegram dinilai kerap digunakan untuk penyebaran konten radikal. Yang paling depan, sebentar lagi generasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika menghapus 11 domain yang terkait dengan Telegram. Konten ilegal yang terdapat dalam 11 situs ini menjadi favorit bagi para teroris. Dalam konten ini diajarkan cara orang untuk membuat bom. Namun mulai Jumat kemarin website Telegram sudah tidak bisa lagi diakses. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara mengatakan Telegram tidak memiliki perwakilan di Indonesia. Kedepannya secara bertahap aplikasi chat yang terdapat dalam Telegram akan dihapus jika pihak perwakilan tidak memperbaiki layanan dan tidak mau berkomunikasi dengan Kominfo. Saat ini di Telegram banyak kontennya itu konten yang berkaitan dengan radikalisme. Antara lain seperti bagaimana membuat bom, bagaimana melakukan penyerangan, yang tentunya ini bisa mempengaruhi masyarakat di Indonesia. Sehingga ada 11 DNS yang diblok hari ini dari Telegram. Dan ini yang web base-nya, jadi tidak bisa diakses dari komputer. Menurut pengamat media Nukman Lutfi, Telegram menjadi idola para teroris sebagai media komunikasi karena dianggap paling aman. Dibandingkan dengan platform lainnya, Telegram adalah aplikasi yang paling melindungi penggunanya. Bahkan di negara asalnya Rusia, Telegram sudah diblokir. Selama ini Telegram menjadi idola teroris untuk medium komunikasi. Kenapa? Karena aman, dianggap paling aman. Ya, meskipun WhatsApp itu juga aman karena ada enkripsi, si Telegram ini selama ini paling konsisten menjaga privasi penggunanya dibanding yang lain. Ya. Saat ini terdapat beberapa payung hukum yang bisa digunakan untuk menutup aplikasi yang melanggar hukum. Salah satunya undang-undang terkait informasi dan transaksi elektronik. Tim Liputan, Metro TV. Aplikasi Telegram rencananya akan diblokir oleh Kemenkominfo karena dinilai memiliki fitur yang dimanfaatkan para teroris untuk bertukar informasi. Berikut liputan Wilson Purba beserta juru kamera Irfan Januari. Melalui Kemenkominfo rencananya akan memblokir situs dan juga aplikasi bernama Telegram. Telegram akan diblokir karena dinilai menjadi salah satu wadah dan juga media bagi para teroris untuk saling bertukar informasi. Telegram sendiri memang menyediakan fitur seperti Secret Chat and Distract, di mana Secret Chat and Distract ini nantinya akan menghapus otomatis isi percakapan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh para pengguna. Selain itu ada juga fitur grup ataupun channel, di mana sebenarnya kita tidak mengetahui siapa saja yang berada di grup itu atau siapa adminnya dan berasal dari negara mana. Namun kita di grup itu bisa saling bertukar informasi. Salah satunya adalah di channel ini, yang sebenarnya channel ini sudah diblokir oleh pemerintah. Namun sebelumnya kita bisa bertukar informasi di dalamnya, baik informasi berupa video maupun tulisan. Di channel ini sendiri sudah ada pertukaran informasi seperti cara merakit bom, baik berdaya ledak rendah hingga berdaya ledak tinggi. Dan informasi itu di-share dalam bentuk video. Selain itu ada juga informasi yang di-share dalam bentuk tulisan, di mana tulisan ini mengajak para anggota grupnya untuk melakukan teror di kota atau di mana dia tinggal. Selain video, di grup ini juga bisa di-share atau bisa merequest data siapa, di mana, dan apa target kita untuk melakukan aksi teror. Nah, di sini pemerintah rencananya akan memblokir secara resmi Telegram pada hari Senin mendatang. Dan tidak hanya pemerintah yang bergerak, sebaiknya kita juga masyarakat bergerak dan juga bijak dalam menggunakan teknologi maupun internet. Dari Jakarta, Wilson Purba, Irfan Januari, Metro TV. Bak pedang bermata dua, keberadaan internet serta media sosial tidak hanya mempermudah masyarakat dalam melakukan banyak aktivitas, namun dunia maya juga menjadi tempat suburnya penyebaran kebencian, bahkan aksi teror. Pengakses bermacam informasi dari belahan dunia bukan lagi barang yang mahal. Cukup menggunakan ponsel pintar, semua informasi bisa didapatkan dengan mudah. Masyarakat juga bisa berpartisipasi menyampaikan informasi melalui media sosial, jejaring informasi yang kini tren di masyarakat.
Sayangnya, media sosial tidak hanya mengubah interaksi sosial secara cepat, tapi menjadi tempat munculnya beragam kejahatan yang sangat berbahaya, seperti penyebaran ujaran kebencian hingga aksi terorisme. Fenomena teroris lone wolf atau pelaku teror yang bekerja tanpa jaringan menjadi wujud dari kejahatan dunia maya tersebut. Mereka melakukan aksi radikal karena terilhami beragam doktrin melalui media sosial. Tutorial merakit bom juga gampang mereka dapatkan dari akun-akun radikal. Tutorial inilah yang mereka jadikan bahan untuk merakit bom, seperti yang meledak di Buah Batu, Bandung, di Bima, Nusa Tenggara Barat, serta di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Pemerintah berupaya keras menghentikan penyebaran radikalisme melalui internet dan media sosial tersebut. Sebanyak 11 situs web telah diblokir pada awal tahun, bahkan merambah ke media sosial. Tim Liputan, Metro TV. Perintah pemblokiran Telegram oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menuai protes dari netizen. Salah satu bentuk protes disuarakan lewat petisi untuk membatalkan pemblokiran Telegram. Petisi berjudul "Batalkan Pemblokiran Aplikasi Chat Telegram" sudah ditandatangani hampir 13.000 lebih pendukung. Petisi yang didaftarkan oleh seorang bernama Dodi IR ini masih membutuhkan sekitar 2.000 tanda tangan lagi agar bisa mencapai target yang diharapkan. Inisiator petisi meyakini bahwa konten terorisme tidak hanya tersedia di Telegram dan menyayangkan pemblokiran aplikasi yang sudah digunakan banyak orang. Perintah pemblokiran Telegram oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menuai protes dari para netizen. Salah satu bentuk protes disuarakan lewat petisi untuk membatalkan pemblokiran Telegram. Petisi dengan judul "Batalkan Pemblokiran Aplikasi Chat Telegram" sudah ditandatangani hampir 13.000 pendukung. Petisi yang didaftarkan oleh seseorang bernama Dodi IR masih membutuhkan sekitar 2.000 tanda tangan lagi agar dapat mencapai target yang diharapkan. Inisiator petisi meyakini bahwa konten terorisme tidak hanya tersedia di Telegram dan sangat menyayangkan pemblokiran aplikasi yang sudah digunakan banyak orang tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika memerintahkan pemblokiran aplikasi Telegram untuk website di Indonesia. Pemblokiran dilakukan karena aplikasi Telegram berpotensi menyembunyikan identitas teroris yang menjadi pengguna aplikasi tersebut. Namun apa itu aplikasi Telegram dan bagaimana cara menggunakannya? Berikut informasi yang kami sampaikan untuk Anda. Telegram merupakan salah satu aplikasi komunikasi dengan layanan enskripsi yang populer pada tahun 2013. Karakteristiknya mirip dengan aplikasi WhatsApp dan bisa digunakan pada sistem operasi Android, iOS maupun Windows. Namun penggunanya bisa mengirim pesan secara rahasia dengan enskripsi end-to-end sebagai keamanan tambahan. Sejumlah keunggulan dari Telegram dibanding aplikasi WhatsApp adalah selain mengirim pesan lebih cepat, Messenger lintas platform ini dapat berbagi file dengan ukuran lebih besar, seperti video bisa mencapai 1,5 GB. Selain itu, aplikasi Telegram dapat menampung grup hingga 10.000 orang, di mana WhatsApp hanya bisa menampung sekitar 250 orang. Aplikasi asal Rusia ini memiliki 100 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Jumlah pesan yang terkirim setiap harinya bahkan bisa mencapai 15 miliar pesan teks. Aplikasi Telegram berkapasitas 11,48 MB bisa didownload menggunakan Google Play atau App Store. Proses registrasi tak berbeda jauh dengan aplikasi WhatsApp dengan memasukkan nomor pribadi dan memasukkan kode konfirmasi. Pada aplikasi Telegram terdapat fitur yang dapat menarik pesan yang telah kita kirim dengan cara menghapusnya. Dan penerima tidak dapat menyimpan pesan yang telah diterimanya. Fitur ini tidak ada di aplikasi WhatsApp ataupun di aplikasi Messenger lainnya. Telegram dibuat dengan latar belakang keprihatinan penemu, Pavel Durov, terhadap privasi pengguna layanan internet di Rusia, sebab pemerintah negeri beruang merah tersebut mengawasi ketat segala informasi yang beredar di dunia maya. Salah satu langkah tegas untuk menangkal merebaknya paham-paham radikalisme atau terorisme di tanah air adalah dengan memblokir situs atau aplikasi yang ditengarai telah menyebarkan konten-konten radikal di dunia maya. Tidak terkecuali web atau aplikasi Telegram yang sudah diblokir oleh Kemenkominfo sejak Jumat kemarin. Bagaimana para penggiat media sosial menanggapi sikap proaktif dari pemerintah terkait dengan pemblokiran Telegram dan apakah yang harus diwaspadai dari aplikasi tersebut sehingga harus diblokir oleh pemerintah? Kita akan mendiskusikannya
bersama dengan pengamat media sosial yang telah hadir bersama dengan saya, Nukman Lufti. Selamat malam Mas Nukman, terima kasih telah hadir bersama dengan kami. Kalau Anda lihat, apakah bijak saat ini pemerintah memblokir aplikasi Telegram, tapi hanya untuk versi webnya dulu? Bijak versi siapa dulu nih ya? Ya. Kalau pengguna itu tidak bijak sama sekali, karena sebagian besar pengguna Telegram bukan teroris, tapi mereka mendapatkan dampak tidak bisa menggunakan lewat, meskipun baru lewat web ya, aplikasinya masih. Tapi ini kan ada tendensi untuk aplikasi juga ditutup. Jadi menurut saya sebagai pengguna, ini tindakan ini terlalu terburu-buru. Apakah Anda setuju dengan statement dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, langkah pemerintah sama dengan membunuh tikus, mengejar tikus, tapi dengan membunuh lumbungnya? Betul. Jadi sebenarnya kalau ada teroris yang menyebarkan konten teror di Telegram, ya cari aja terorisnya. Kenapa Telegram yang ditutup? Dan kita juga tahu kan, namanya konten teror itu nggak hanya di Telegram, ada juga di YouTube, ada juga di Facebook dan lain-lain. Memang masalahnya adalah selama ini Telegram ini dianggap aplikasi pesan yang paling konsisten, paling keras dalam hal menjaga privasi penggunanya. Nggak usah heran ya, karena bahkan di Rusia pun tempat lahirnya Telegram, itu Telegram juga diblokir. Kalau Anda lihat selama ini Telegram banyak digunakan dari kegiatan terorisme di tanah air. Kemudian Menkominfo mengatakan setidaknya 17.000 halaman yang mengandung terorisme dan radikalisme. Kemudian ada juga laman-laman untuk membuat bom yang begitu bebas diakses di sana. Apakah Anda merasa ini tidak tepat? Karena pemerintah mencoba untuk... Kalau ada konten itu kan tinggal laporkan ke Telegram. Telegram itu punya mekanisme untuk menutup konten-konten yang dianggap berisi teror. Ada itu sudah dilakukan belum oleh pemerintah? Karena sudah banyak konten-konten yang dianggap teror ditutup sama Telegram loh. Jadi kalau kita mengeluhkan itu banyak konten di situ, kita berusaha menutup nggak? Berusaha mengontak Telegram nggak? Dan selama ini informasi dari Telegram yang kami terima bahwa Telegram belum pernah dilapori apapun oleh pemerintah Indonesia. Secara resmi Telegram mengatakan begitu. Tapi sebaliknya pemerintah juga mengatakan sudah mengontak Telegram. Ini mana yang benar nih? Iya kan? Berarti Anda rasakan di sini ada komunikasi yang tidak lancar antara kedua institusi. Dan ini merugikan dari konsumen, pengguna. Konsumen rugi, karena gini loh, penggunaan Telegram, juga media sosial yang lain itu banyak yang positif. Saya di Telegram itu belajar mengenai marketing, di situ ada grup-grup marketing yang bagus, yang saya bisa ikutin. Juga penggunaannya juga ada grup-grup yang bagus, yang mengenai sejarah Indonesia, mengenai kebangsaan. Banyak sekali yang bagus-bagus itu. Tiba-tiba nggak bisa dipakai, meskipun ada versi web yang nggak bisa dipakai ya. Tapi seolah-olah segala macam manfaat positif itu terabaikan sama sekali, hilang sama sekali, hanya karena tikus-tikus yang nggak benar itu. Kalau gitu apakah Anda melihat bahwa Telegram yang dianggap tidak mempunyai SOP dalam penanganan konten-konten teror menjadi alasan yang kuat dari pemerintah untuk dapat memblokir situs? Kalau versi resmi siaran persnya Kominfo memang menyebut begitu. Jadi Telegram tidak mempunyai SOP yang sesuai yang diminta pemerintah. Makanya kalau sekarang sudah terlanjur diblokir, saya menyarankan untuk secepatnya diproses agar si Telegram tahu apa yang dimaksud dengan SOP oleh pemerintah. Karena Telegram sendiri punya SOP bahwa setiap ada konten yang mengandung konten teror itu bisa dilaporkan Telegram dan bisa dihapus. Itu bahkan bisa dilaporkan oleh pengguna. Apalagi kalau dilaporkan oleh pemerintah. Bisa. Bahkan akunnya bisa ditutup, grupnya bisa ditutup. Dan sudah banyak yang ditutup oleh Telegram. Apakah ini juga menyelesaikan masalah dari pemerintah yang menginginkan pencegahan dari paham-paham radikalisme dan komunikasi yang dipakai dari para teroris di sana? Begini, kalau Telegram ditutup, apa sih susahnya si teroris itu pindah ke messenger lain? Ya sekarang sudah pindah ke PAS tuh. Ada juga yang cukup secure ya, yang pindah ke sana. Pindah ke tempat lain juga bisa, meskipun agak berisiko, pindah ke Twitter, pindah ke Facebook, pindah ke YouTube. Jadi tidak menyelesaikan masalah. Mereka itu kalau teroris itu nggak takut mati kok. Orang bunuh diri aja berani, apalagi cuma ditutup aksesnya ke satu messenger, pindah ke messenger lain. Apa setidaknya ini menangkal dari penyebaran paham-paham? Nah, kalau menghambat. Kalau menghambat iya, menghambat iya. Saya lihat justru begini loh, pemerintah itu kelihatannya mau gampangnya satu ditutup supaya mereka
fokusnya ke aplikasi yang lain. Oke. Jadi kalau makin sedikit aplikasi yang dipakai oleh teroris untuk menyebarkan, kan lebih mudah ngawasinya. Oke. Ini kalau banyak ya repot memang. Oke, baik. Mas Nukman, ditahan di sana kami akan lanjutkan. Saya juga ingin